Nah, saya mau mengambil analogi ini dalam konteks wabah. Dulu perilaku manusianya ya mendeklar sendiri, ya saya begini, saya begitu, menampakkan kekuasaan tertinggi, turunlah itu sebagai ujian dari Allah, ya berupa taun. Yang dikhawatirkan perilaku manusia sekarang ada yang membuat taunnya sendiri, itu yang bahaya. Itu yang ingin saya maksudkan. Jadi orang dulu berbuat onar, taun turun. Yang sekarang yang paling khawatir, Allah menghendaki taun itu muncul, virus yang mematikan itu muncul, justru dari tangan manusia sendiri. Kalau ini terjadi, itu yang paling bahaya. Dan bagaimana mengatasinya itu sudah ada. Dan di sini ada genetikanya. Kalau kita buka kitab tadi, ada genetiknya di sini. Ya, umat mana yang terbiasa berbuat seperti itu, saya sampai meriset itu. Ya, sebetulnya ini cukup dalam ya, kalau dikaji lebih jauh akan ditemukan. Sehingga ini penting saya sampaikan di awal, karena ada indikasi di wabah COVID-19 ini bisa beda. Tipenya apa nih? Ya, karena kalau kita riset misalnya, di Wuhan itu kan Desember. Tapi riset University of California, atau satu badan riset di Amerika, di California, itu menyebutkan bahwa di Amerika sendiri sudah terdeteksi bulan November. Anda bayangkan, terus ada parade militer di Wuhan itu, bulan Desember, terjangkit kemudian kontingen dari Amerika, terkena kemudian, ya di situ ada persoalan, sampai Cina baru sadar 3 hari kemudian menyebar di sana. Tapi yang paling menarik, ketika di Cina sudah bisa mengatasi, di Amerika kemudian muncul, dan meluas luar biasa, sampai sekarang 200.000 korbannya, saya lihat di CNN, ya itu sudah 200.000, sudah luar biasa. Tahukah apa yang terjadi? Bukankah Trump meminta kepada Cina, ya salah satu untuk bisa menjadi vaksin lah kalau kita sekarang, gitu ya. Apa nih penawarnya? Kan nggak dikasih. Bahkan yang paling menarik, Wuhan bikin pesta besar-besaran kan, dalam teori lebih luas, ya di teori intelijen ini kan satu pelecehan gitu, ya. Ini meledek sifatnya. Ini kami bebas nih, Anda belum selesai. Artinya apa? Virus yang terjadi di Cina itu beda dengan yang di Amerika, tipenya. Belum yang genetik yang lain. Kalau kita baca di sini ketemu nih siapa genetik yang suka bikin virus. Ya, ini Pak Mustafa langsung begini nih. Jadi saya mau katakan gini, ini teorinya banyak ini. Jadi kalau kita bagian ketiga, Prof. Din mohon izin, ini bisa luas. Jadi kalau kita mau ngaji sampai lebih dalam, ini sampai subuh insya Allah nggak selesai nih. Ya, saya teruskan dulu ya. Saya coba baca. Bismillah, halaman 204. Hadisnya A1 informasinya. An Yahya ibnu Ya'mar an Aisyah radhiyallahu taala anha, langsung dari lingkar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, annaha akhbarathu annaha sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Ya, Yahya bin Ya'mar itu pernah bertanya pada Sayyidah Aisyah, ingin konfirmasi tentang keterangan ta'un, virus yang menyebar dengan kuat mematikan dari Nabi. Apa jawabnya? Sayyidah Aisyah kemudian menyampaikan pesan itu kepada Nabi. Fa akhbarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada beliau, annahu kana adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Dulu virus itu kata Nabi pernah diturunkan, ta'un itu pernah diturunkan kepada sekelompok orang yang memang keterlaluan. Dan diutus Nabi nggak mau tobat, nantangin, ada Nabi yang dibunuh dan sebagainya, dikasih peringatan dengan virus itu salah satunya, dengan ta'un. Ya, siapa umat itu dikasih catatan nih, hasyiahnya di bagian kedua. Kita turunkan di bagian ini ada catatannya. Ya, kita lihat ya. Ja'a fil hadits at-tali, dalam hadis yang lain disebutkan arsalahullahu 'ala nasin qablakum aw ta'ifatin min bani Israil. Wa 'inda Muslim. Genetiknya disebut. Ya. Ada satu perilaku karakter manusia yang memang senang akrab dengan virus. Ya, akrab dengan ta'un. Dari kalangan tertentu, nggak semua ya, jangan disimpul, kalangan tertentu dari Bani Israel. Jadi kalau kita lihat metamorfosis mereka, ya sekarang misalnya tipenya bisa berkembang. Ya sekarang kalau kita bicara lebih luas geopolitik dunia misalnya, kita bicara kumpulan Bani Israel banyaknya di Israel. Apa kita mau katakan sekarang muncul tipe yang ketiga, tipe Amerika, tipe Israel, tipe Cina? Ya. Sekarang mau di India belajar dari Israel juga. Dia bikin apa yang dilakukan Israel kepada Hamas, kepada Gaza, dia bikin sekarang di Kashmir. Cina juga begitu, dia praktekkan di Xinjiang kepada Uyghur. Ya, sekarang banyak orang belajar. Nah, terus apa yang kita lakukan sekarang? Nah, kita kembali kepada keterangan tadi. Ya, pelan-pelan ya. Bismillah. Prof, mohon izin, malam mudah-mudahan makin hangat ini. Tapi ini resiko saya karena mengkaji. Ini ada guru saya juga, Pak Kiai Iyad Mulyana di sini. Ya, mohon izin ini. Kita karena mengkaji agak dalam, boleh jadi bahasannya cukup meluas, tapi argumentasinya ada. Jadi kalau ingin disoal, kita punya argumentasi ilmiah yang bisa kita diskusikan. Ya. Silakan. Sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik, yaitu penanganannya.